Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Kembali lagi ke acara workshop online Muji Santosa Training and Consulting. Dengan tema kita hari ini adalah review HPS, pengadaan barang dan jasa lainnya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Suhendra dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih kepada Pak Muji Santosa maupun rekan-rekan dari manajemen Muji Santosa Training and Consulting atas kepercayaan yang diberikan kepada saya selaku moderator pada siang hari. Di layar sudah nampak Pak Agus Arif Rahman. Salam kenal Pak Agus. Pak. Iya Pak. Nah, beliau adalah narasumber kita hari ini. Beliau juga ini adalah seorang Jafung ya, Jafung Madya BMKG. Selain itu, beliau juga ini adalah seorang penulis buku, Probity Advisor, termasuk fasilitator kehormatan LKPP yang kemarin ditetapkan bulan April ya, sepertinya Pak. Iya, alhamdulillah. Dan pengurus IAPI dan ketua bidang pengembangan profesi dan diklat IFPI. Pokoknya Pak Agus ini narasumber yang kompeten lah dari pengalaman-pengalaman beliau. Di samping itu kita juga ditemani Pak Muji Santosa, suhu kita semua, selaku pembahas kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya ulangi kembali tata tertib pelaksanaan workshop kita hari ini. Yang pertama bahwa pelaksanaan workshop kita ini dilaksanakan kurang lebih 90 menit. Dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yakni pemaparan oleh narasumber kurang lebih selama 45 menit. Kemudian sesi kedua tanya jawab selama 45 menit. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan silakan klik raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh saya secara berurutan. Bagi peserta yang menginginkan sertifikat, silakan isi presensi kehadiran. Presensi kehadiran ini sekaligus post-test Bapak Ibu. Dan hanya peserta yang mengisi post-test yang berhak memperoleh sertifikat. Harap diperhatikan bahwa pengisian identitas pada link post-test ini karena penulisan nama ataupun identitas lainnya murni diambil dari apa yang Bapak Ibu tuliskan pada saat mengisi presensi. Sehingga pihak manajemen dalam hal ini tidak menerima komplain apabila terdapat kekeliruan ataupun kesalahan penulisan pada sertifikat nanti. Sedangkan link post-test akan dikirimkan ke Ketsum setelah pemateri selesai memaparkan materi dan akan ditutup 10 menit setelah acara ini selesai. Sertifikat sendiri dapat diakses atau di-download paling cepat ya 2 kali 24 jam setelah acara ini selesai. Link akan dibagikan ke WA Group, sedangkan link video atau rekaman ulang dapat disaksikan kembali melalui YouTube MS Training and Consulting. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe, like, comment, and share. Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dengan hormat kepada narasumber untuk memaparkan materinya. Kurang lebih 45 menit. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Suhendra, Prof. Muklis, Pak Muji, panutan saya, mentor saya. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu semuanya. Ada 200 lebih ya
Luar biasa kelasnya Pak Muji, makin berkembang dan makin banyak kesempatan kita untuk saling mengisi, saling melengkapi berbagai macam strategi pengadaan, sedemikian hingga kita bisa menjalankan profesi pengadaan barang jasa pemerintah ini dengan semangat value for money, semangat untuk membangun negara. Terima kasih Bapak Muji Santosa Consulting sudah memberikan kesempatan buat saya pribadi untuk bisa sharing Bapak Ibu mengenai review HPS, ya review harga perkiraan sendiri, cost estimate untuk jenis pengadaan barang dan jasa lainnya. Dua jenis pengadaan ini common ya, paling cukup banyak terjadi dan tapi justru juga hal ini ya, prosedur review ini juga masih cukup minim referensi. Oleh karena itu izinkan kami untuk bisa berbagi Bapak Ibu semuanya untuk bisa sharing pada Anda semuanya mengenai review Bapak Ibu. Oke. Seperti tadi sudah diperkenalkan sama Pak Suhendra bahwa background saya adalah fungsional pengelola pengadaan ahli Madya di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Bapak Ibu. Dan saat ini saya berkantor di Balai Besar BMKG wilayah 1 Medan, ya, wilayah besar dari membawahi 30-an satker di separuh Pulau Sumatera, ya, Pulau mulai Aceh sampai Sumatera Barat Riau. Itu saya berkantor di sana. Barangkali Bapak Ibu yang dekat di daerah sana di Balai Besar BMKG wilayah 1, silahkan kita bisa ngobrol-ngobrol, kita santai untuk membuka saya, karena saya membuka layanan konsultasi setiap hari untuk bisa sharing dan saling mengisi Bapak Ibu. Oke. Saya penulis buku. Jadi apa yang akan kita bahas ini sebenarnya adalah sedikit mencuplik atau sedikit menguliti konten yang ada dalam buku saya yang ini Bapak Ibu, yang buku kerja pejabat membuat komitmen edisi kedua. Ya, edisi kedua yang buku yang ini. Ini jadi kita cuplik nanti. Oke. Nah, resume profile tadi sudah disampaikan Pak Suhendra bahwa saya sendiri adalah Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, Bapak Ibu. Penulis buku sejauh ini 5 buku, ini mau launching 2 buku dalam waktu 2-3 bulan ini, minggu depan launching 1 buku yang terkait dengan kumpulan bukti fisik angka kredit. Kemudian saya juga salah satu 5 buku ini yang menarik adalah ini buku, bahwa alhamdulillah saya diberikan amanah untuk menulis buku pelatihan kompetensi perencanaan pengadaan dan pemilihan penyedia untuk yang level 4. Level 4 itu level ahli madya. Level 4 itu. Oleh Pusdiklat LKPP. Dan sudah dicetak bukunya dan digunakan di seluruh Indonesia, dan insya Allah itu dijadikan referensi pelatihan-pelatihan kompetensi yang menggunakan standar LKPP. Tidak yang menggunakan standar SKKNI ya. Karena ada 2 standar pengadaan yang menggunakan LKPP akan menggunakan buku informasi yang saya tulis Bapak Ibu, yang level 4 untuk pengadaan kompleks, pengadaan internasional, KPBU ada di sini. Kemudian saya mendapatkan amanah sebagai Probity Advisor di LKPP yang merupakan kepanjangan tangan di LKPP untuk terkait pendampingan pengadaan barang jasa. Dan di sini saya banyak berguru sama Pak Muji Santosa, terima kasih dengan segala macam dinamikanya luar biasa Bapak Ibu. Fasilitator kehormatan alhamdulillah kita dapatkan, dan saat ini saya juga menjadi Pokja tender internasional sekarang sedang jalan 2 paket tender internasional yang menggunakan APBN dan yang menggunakan APBN, kemudian yang menggunakan aturan dari Prancis, Again French Development, juga menggunakan regulasi dari World Bank, dari Bank Dunia. Ya, dengan seperti ini, secara pribadi saya alhamdulillah akhirnya bisa membedakan ya regulasi pengadaan barang jasa yang diterapkan di Indonesia dengan yang diterapkan oleh best practice-nya World Bank. Jadi secara bisa cukup membedakan bedanya di mana dan hasilnya seperti bagaimana. Itu diungkapkan nanti di lain waktu kita bisa sharing Bapak Ibu. Oke. Ini adalah dua buku ini adalah yang terbaru yang keluar dalam 2 buku. Yang sebelah kiri ini adalah buku kerja PPK edisi yang kedua, di mana yang saya tambahkan mengenai
praktik perencanaan pengadaan dan template-nya. Dan review ini menjadi bagian, Bapak Ibu, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tindak lanjut perencanaan pengadaan. Yang menjadi selama ini menjadi titik lemah kita dalam proses pengadaan barang jasa. Kemudian yang ini nanti insya Allah akan di-launching minggu depan oleh Kepala LKPP sendiri. Untuk para pejabat fungsional, Bapak Ibu, pastikan Anda memiliki buku ini, di YouTube Anda bisa lihat. Nah, kita langsung ke sini, slide-nya cukup banyak, saya tidak akan membahas semua ya Pak Suindra ya, nanti kita sharing saja, kita diskusi saja. Kita banyak akan loncat-loncat saja Bapak Ibu. Di sini nanti Anda akan dilengkapi dengan ini ya, di tanggal 19 Mei. Oke, ini Bapak Ibu, ini adalah file-file yang akan Anda dapatkan. PowerPoint, kemudian ini ada kertas kerja yang bisa Anda manfaatkan ya untuk barang dan jasa lainnya yang bisa Anda manfaatkan, sudah dilengkapi dengan tanda tangan dan sebagainya. Kertas kerja ini nanti kita akan simak. Kemudian ini adalah format review, ada 4 format, format 1, 2 dan format 3, 4. Format 1 ini adalah review persiapan pengadaan oleh PPK untuk pengadaan barang. Format 2 untuk review jasa lainnya, untuk jasa lainnya ya, persiapan pengadaan. Kemudian yang folder kedua adalah tahap persiapan pemilihan, di mana ini adalah merangkum apa yang sudah dilakukan oleh PPK, cuma pelakunya Pokja. Format 3-4 ini pelakunya adalah Pokja pemilihan. Bagian 1 adalah mereview DPP yang sudah diserahkan oleh PPK. Bagian kedua adalah bagian kertas kerja persiapan pemilihan. Ya, dengan ini nanti akan Anda bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya format ini. Kalau jadi folder 1 ini adalah untuk PPK dan timnya, tim pengelolaan PPK, bersama dengan expertnya, baik expert internal maupun expert eksternal ya. Dan yang folder yang kedua adalah Pokja pemilihan yang melakukan review bersama dengan PPK. Dan ini adalah kertas kerja yang bisa dimanfaatkan. Oke, seperti itu. Memang waktu 1,5 jam atau 2 jam tidak akan cukup, tapi tidak apa-apa. Ini memang sudah terbiasa seperti itu. Kalau saya memberikan materi ini biasanya berlebih-lebih dibanding waktunya, tidak masalah. Toh kita semua bisa mempelajari. Nanti kalau Anda tinggal konsultasi, tinggal diskusi saja, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke materi dulu. Ya, kita akan banyak loncat-loncatnya nanti ya. Nah, apa yang kami sampaikan di sini semata-mata adalah sebuah strategi. Ada bagian yang slide yang berisi strategi. Artinya strategi itu Anda mungkin tidak setuju, tidak apa-apa. Karena saya melakukan membuat hal-hal strategi ini adalah berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Pengalaman dari pengadaan yang sederhana sampai pengadaan kompleks, dan ada yang memang ketentuan. Tapi ketentuan tidak akan kita bahas banyak di sini, karena ketentuan saya yakin Anda jauh lebih tahu daripada saya, Bapak Ibu. Kita ngomong strategi. Review HPS ini, kalau pengalaman saya pribadi, alhamdulillah, tahun lalu menyelamatkan saya di depan Pak Jaksa ini, Pak. Review beginian ini. Apalagi review HPS, Jaksa itu senang banget kalau urusan HPS. Apalagi, ya. Ini menyelamatkan saya, Bapak Ibu. Makanya hal-hal yang kelihatannya ini kita sering lupakan, apalagi pengadaan barang jasa lainnya. Kalau konstruksi saya yakin kagak. Konstruksi itu disiplin orang-orangnya. Benar tidak? Lebih disiplin. Tapi kalau barang jasa lainnya bablas saja biasanya. Dibikinnya malah sering dibikinnya pas nanti kalau ada disampling auditor BPK. Benar enggak? Sering begitu. Saya terima konsultasi beberapa Pemda itu bikinnya tuh pas kena auditor sampling auditor BPK doang, Pak. Kalau nggak kena kagak bikin. Nah, ini hal-hal seperti ini kita buat, bahkan bisa kalau dengan format-format ini bisa Anda bikin aplikasi gitu. Jadi aplikasi serahkan ke programmer, nanti akan dibikin jadi keren gitu. Ya, jadi review HPS ini sebenarnya bagian tidak terpisahkan dari review spesifikasi teknis. Jadi satu pasang suami istri, spesifikasi teknis dan HPS. Nah, materi ini adalah khusus membahas HPS. Oke, kapan dilakukannya? Di tahap persiapan pengadaan oleh PPK sendiri dan di tahap persiapan pemilihan oleh Pokja dengan PPK. Ini hal yang
Kita harus bedakan persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan. Nah, sumber datanya apa saja? Sumber datanya ada 3. Ya, saya lagi ini ada hal yang bersifat strategi, ada hal yang saya ambil dari peraturan. Gitu. Tapi yang kebanyakan dari strategi. Sekali lagi ini adalah untuk supaya persiapan kita aman, gitu ya, karena bagus dan menghasilkan value for money. Sumber data review HPS itu adalah dokumen perencanaan pengadaan. Apa saja itu? Pernah kita bahas di Muji Santosa Consulting beberapa bulan yang lalu mungkin ya, Prof. Mungkin ingat ya, mengenai form identifikasi kebutuhan, form perencanaan pengadaan, RFI. Ini 2 nih, maaf. Form identifikasi kebutuhan, form perencanaan pengadaan. Form identifikasi kebutuhan dibuat per aset yang mau dibeli. Ya, kita lihat nih daftar simak. Tahun ini barang mana saja yang mau dibeli. Kita bikin form identifikasi kebutuhan sesuai. Nah, saya bikin form yang saya modifikasi, ada di YouTube saya, Bapak Ibu, Anda bisa lihat di YouTube saya, Agus Arif Rahman, Agus Spasi Arif Spasi Rahman, Anda bisa lihat form identifikasi kebutuhan itu saya modif, saya sudah izin teman-teman di KPP, mereka cukup apresiasi, alhamdulillah ya, bagus, karena saya hubungkan dengan manajemen aset, Pak Endra, saya hubungkan dengan manajemen aset. Itu dari awal sudah direncanakan. Ini nanti mau dicatat di simak yang mana, atau di persediaan yang mana, di ruangan mana mau ditaruh, di sebelah mana, dan siapa yang pakai. Gitu. Dan diidentifikasi dulu. Nah, ini menjadi sumber data. Kemudian analisis pasar. Bisa dari dokumen RFI, sepertinya di Muji Santosa Consulting ini deh ya, RFI pernah dulu ya. Atau kalau belum pernah ya mungkin berarti di tempat lain, mungkin bisa lain waktu. Atau ini yang saya sering galakkan Bapak Ibu ya, saya sering support, sering sarankan, yaitu survei daring. Survei daring Anda bisa bikin dari 2 hal, online shop atau web reviewer. Lagi ini adalah strategi online shop atau web reviewer. Apa nanti di belakang kita sampaikan. Sumber data ketiga ini adalah sumber data TOR, KAK dan RAP. Ini yang menjadi lampiran dari DIPA yang biasanya kita bikin ya. Seperti itu. Nah, review HPS, kita berbicara review HPS di tahap persiapan dulu nih, oleh KPA atau PPK yang dibantu oleh fungsional pengelola pengadaan, tenaga ahli, dan tim ahli. Silahkan yang mana. Saya sengaja menulis ini Bapak Ibu, fungsional pengelola pengadaan. Supaya mindset Anda Bapak Ibu, teman-teman semuanya, untuk memaksimalkan fungsi para Jafung di seluruh Indonesia yang ada di tempat Anda. Jangan Anda jadikan tukang tender doang, para Jafung-Jafung itu. Jangan Anda jadikan tukang pejabat pengadaan doang. Bapak Ibu, saya punya visi seluruh PPK di seluruh Indonesia semuanya adalah Jafung. Itu baru Indonesia keren Bapak Ibu. Ya walaupun prakteknya mungkin 1-2 tahun akan sulit karena kita sekali lagi terbiasa menunjuk PPK itu adalah karena nasib terjebak dari jabatan strukturalnya, bukan karena kompetensinya. Nah, visi saya ke depan, seluruh PPK, seluruh KPA, itu adalah pejabat fungsional, profesional, gitu ya. Sama seperti perusahaan-perusahaan BUMN bahkan. Itu seperti itu, orang profesional, benar, orang memiliki lisensi kompetensi yang dikeluarkan BNSP atau yang lain-lain gitu. Ke depan, ya. Nah, prosesnya bagaimana? Review HPS di tahap persiapan ini setelah DIPA ditetapkan, dilakukan setelah DIPA ditetapkan, dilakukan setelah diumumkan di sirup, dan diumumkan di sirup itu tidak harus setelah DIPA diserapkan, itu juga termasuk kalau revisi-revisinya, revisi DIPA itu ada berapa kali setahun, ya bisa di atas 5 kali, benar enggak? Nah, setiap kali diumumkan sirup, maka tahap ini berlaku. Kemudian PPK dibantu oleh tim ahli tenaga ahli. PPK juga dibantu oleh fungsional, kemudian lakukan finalisasi RAP menjadi HPS. Jadi RAP yang di DIPA ini dikonversi menjadi HPS, di mana umurnya adalah 28 hari kerja. Kurang lebih seperti itu prosedurnya. Kemudian review ini dilakukan bisa berkali-kali. Setiap review wajib dibuat berita acara. Berita acara pertama, berita acara kedua, ini semua terdokumentasi dengan baik, Bapak Ibu.
Ya, manakala nanti kita menghadapi satu paket pengadaan barang atau jasa yang sama, itu memang bisa di copy paste atau dimodifikasi berdasarkan hasil evaluasi. Ya. Kemudian satu hal yang lagi yang ingin kita sampaikan di sini adalah, mohon Bapak Ibu kita perhatikan fungsi HPS ini untuk apa? Fungsi HPS ini pada prinsipnya best practice-nya Bapak Ibu adalah untuk batas tertinggi penawaran saja. Ini adalah harga perkiraan sendiri, bukan harga pasti sendiri. Sampai sekarang pun banyak APH kita ya, yang bahkan banyak auditor kita yang menggunakan HPS ini menjadi tempat untuk PGR atau tempat mengenakan pasal-pasal pidana. Kasihan sekali kita ini terkungkung ke hal-hal yang bersifat administratif. Ya, yang seharusnya dicari keserakahannya, kata-kata Pak Muji ya, selalu pakai terus. Tapi dicari kesalahannya, mulai kesalahan mah gampang, Bapak Ibu ya. Tidak ada yang sempurna. Nah, ini ya untuk batas tertinggi dan update kewajaran harga terkini pada RAP. Ini adalah fungsi HPS. Mengupdate kewajaran harga terkini pada RAP yang sudah diusulkan sebelumnya. Kemudian dilakukan sampai diserahkan ke Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Itu ya. Nah, itu berbicara strategi lagi. Bagaimana pengambilan harga pada HPS? Ya, pengambilan harga pada HPS diawali dari RAP. Ada dari dua sisi, top down dan bottom up. Top down-nya kita melihat dulu nilai RAP yang disetujui, karena pengadaan pemerintah itu karakternya selalu ada kebijakan top down. Contohnya begini, laptop itu di instansi kita masing-masing ada standarnya kan, kalau menganggarkan laptop itu berapa. Kalau di KL rata-rata satu unit laptop yang administrasi ya, itu penganggarannya adalah 20 juta. Kalau laptop untuk difungsikan untuk kegiatan bersifat teknis, grafis, itu anggarannya biasanya 30 juta. Sudah dipatok seperti itu, ada standar-standarnya. Ya. Nah, itu adalah standar. Itu akan menjadi salah satu pertimbangan top down ya, dari bagian perencanaan. Oh, laptop itu segitu Pak anggarannya. Nah, kemudian dikompilasi dengan bottom up-nya, yaitu dari survei pasar. Nah, ada tiga konsep yang ingin saya perkenalkan di sini dengan segala hormat Bapak Ibu, yaitu pendekatan merek, pendekatan market share, dan dengan harga yang paling mendekati RAP. Ya. Sekali lagi ini adalah strategi, pasti ada bagian Bapak Ibu yang setuju dan yang tidak setuju. Saya tujuannya adalah value for money, Bapak Ibu. Tujuannya adalah value for money. Misalkan laptop sudah standarnya dari bagian perencanaan, oh laptop itu anggarannya mesti 20 sudah. Nah, kemudian kita tinggal survei nih. Cari yang harganya yang mendekati 18 juta, 19 juta itu sebagaimana sih? Yang penting kita gunakan pendekatan merek. Pendekatan market share. Market share itu pendekatan populasi, Pak. Gampangannya itu. Jadi kalau misalkan kita beli di online shop, misalkan di Shopee, itu yang sering kita klik bagian apa coba? Bagian kita sering klik terlaris. Bener enggak? Terlaris. Kita pengen tahu nih, kalau kita mau nyari laptop yang harga 15-20 juta, yang paling laris itu yang kayak gimana sih speknya sekarang ini ya? Yang sekarang ini. Nah, itu maksudnya. Nah, itu namanya market share. Hal-hal seperti inilah yang ingin kita perkenalkan di sini, ya. Nah, kemudian pendekatan merek, pendekatan market share, lakukan survei daring. Survei daring ini adalah metode yang sering dalam 1-2 bulan ini saya sudah mulai galakkan, sebenarnya sudah mulai awal-awal tahun kemarin. Survei, karena era kita masuk ke era revolusi industri 4.0. Kalau kita ngomong ini 1-2 tahun, 5 tahun yang lalu, ini mungkin hanya pilihan-pilihan minoritas. Tapi kalau sekarang, ini menjadi pilihan mayoritas. Survei daring. Nah, survei daring itu lakukan seperti ini. Ini istilah saya, Pak Ibu. Googling reviewer website. Ini konsep namanya. Googling reviewer website. Jadi kita mencari, men-search dari internet, ya, website yang mereview barang atau jasa yang akan kita adakan, Bapak Ibu. Apa ada semua, Pak?
Insya Allah, apapun yang akan Anda adakan, semua bisa dicari, Bapak Ibu, sekarang ini. Karena sekarang sudah banyak bertebaran di luar sana di website. Itu para reviewer, baik reviewer yang profesional maupun reviewer yang personal. Itu semua bisa digunakan, Bapak Ibu. Ya, bisa dibanding-bandingkan. Atau kalau memang tidak ada, seperti di BMKG, barang-barang seperti radar cuaca, sensor seismograf itu reviewnya di Indonesia belum ada. Yang ada itu review-review berbahasa Inggris di luar. Ya, kita bisa cari alternatifnya, meminta pendapat ahli. Ya, merek-merek apa saja sih yang bisa kita kompetisikan? Kemudian kita tetapkan 2 sampai 5 pilihan merek atau tipe. Ini adalah strategi Bapak Ibu. Tetapkan 2 sama pilihan merek. Karena ini pendekatan merek Bapak Ibu. Pendekatan merek. Ya, mungkin bagi sebagian Anda ngomong merek ada hal yang tabu, tapi buat saya itu hal yang aneh. Namanya orang kita beli, di otak kita itu sudah pasti tahu apa yang mau kita beli. Brand mana yang perlu kita beli. Yang penting adalah kita kompetisikan. Gitu ya, kita kompetisikan dan semua terdata. Kita tetapkan 2 sampai 5 merek atau tipe. Seperti itu. Ini adalah ngomong strategi saya lagi ya. Kita ngomong strategi. Karena kita adalah pembeli. Ini yang saya sayangkan di pengadaan pemerintah, ini adalah konsep pembeli adalah raja itu tidak berlaku di pengadaan pemerintah saat ini. Kita ingin kalau kita ingin value for money, pembeli adalah raja, kita terapkan di pengadaan pemerintah. Kita diatur sama pelaku usaha. Kita dong yang ngatur, yang beli kita supaya barangnya kita awet. Dengan pendekatan seperti ini, akhirnya insya Allah pelaku usaha akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas barangnya nanti kalau konsep ini akan semakin terus dijalankan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian googling reviewer website itu kayak gimana? Saat ini banyak tersedia untuk berbagai barang jasa. Kalau tidak ada berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris. Kalau barang-barang di BMKG itu mereview barang-barang di kami cukup jarang. Tapi kalau barang-barang umum, Pak, model-model barang-barang elektronik, apa aja bisa, Pak Ibu. Caranya apa? Bagaimana? Ini adalah konsepnya. Keyword. Menggunakan keyword. Gunakan kata-kata ini. Pilihan-pilihan ini. Terbaik, terlaris, tahun, wilayah. Gunakan ini pilihan-pilihan. Kalau tidak percaya, kita buktikan satu saja. Kita contohkan. Kita contohkan satu. Ya. Kita mau belanja laptop, misalkan. Kita mau belanja laptop. Kita lihat sama-sama. Ini kelihatan ya, teman-teman ya. Share screen kan, kelihatan ya. Laptop. Nah, ini kelihatan. Saya suka begini soalnya, laptop terlaris 2021. Nanti kalau mau dicari lagi laptop harga di atas 10 juta. Sekarang seperti itu. Barang apapun sekarang, Pak, Anda bisa cari seperti ini. Tinggal nyari, ini banyak reviewer sekarang, banyak. Barang apapun. Bahkan bukan cuma barang. Jasa-jasa seperti catering terbaik 2021 ada. Cari aja nggak percaya. Ya, seperti itu. Catering, ya, seperti itu. Ini adalah konsep yang ingin saya perkenalkan. Mungkin ini hal yang baru buat Anda. Tapi saya sudah terbiasa out of the box, Bapak Ibu. Sekali-sekali hal yang berbeda enggak, Pak. Anda tinggal cari ini. Ini kalau favorit saya mah ini, Pak. MyBase ID. MyBase ID ini referensi yang favorit saya terus terang, Bapak Ibu. Portal ini. Inilah portal yang paling sering ya, membahas berbagai macam barang, Bapak Ibu. Ya. Kita tinggal cari yang harganya paling mendekati yang dianggarkan oleh bagian perencanaan kita. Kemudian kita setting 2-5 merek seperti itu. Banyak apapun. Ini portal favorit saya nih terus terang kalau yang ini. Oke. Nah, kemudian ini ya contoh-contohnya ada IDN Times. IDN Times ini banyak dia mereview berbagai macam barang. MyBase ID ini favorit saya. Ada idpriceprice.com. Ini profesional Bapak Ibu. Pak Agus, screen-nya belum keluar. Ya. Screen-nya. Ya. Oh, belum keluar. Ya, tadi ya Pak Agus bilang apa? Yang web favorit tadi. Sebentar. Oh, share screen.
Oke. Maaf. Ah, ini nih. Ya, ini adalah portal favorit saya. Ini tadi yang tadi saya ulangi lagi ya. Caranya begini. Kasih kata terbaik, terlaris. Ya, saya sudah praktekkan berbagai macam barang Pak Muji. Itu ada semuanya, apapun. Ini, laptop terlaris atau laptop terbaik. Terbaik. Nah, itu namanya kita, nah ini. Kita tinggal nanti, ini mau dijadikan lagi laptop terbaik harga di atas 10 juta. Ada. Atau review terbaik harga 20 jutaan, ada banyak portal-portal ini. Ini bisa dijadikan salah satu cara ya. Ada Tokopedia. Tokopedia ini juga banyak mereview barang-barang Bapak Ibu. Ada portalnya sendiri dia di Tokopedia. Ini ya. Ada bagian mereka itu ada bagian divisi sendiri yang memang tugasnya mereview barang-barang. Apapun barangnya ada rata-rata itu Tokopedia. Ada 99.co. Ini juga salah satu referensi. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, kasih kata-kata ini. Terbaik, terlaris, tahun. Terbaik, terlaris, tahun, wilayah. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita Nah, kemudian dari harga pilihan merek dan tipe tadi sudah kita petakan ya, sudah kita petakan. Kemudian kita perlu pahami satu hal, Bapak Ibu. Ini entah Anda setuju tidak setuju. HPS itu ada dua macam. HPS yang untuk dikompetisikan dan HPS yang untuk dinegosiasikan. Itu dua HPS tapi beda strategi, Pak. Ada HPS yang untuk dikompetisikan, ada HPS yang untuk dinegosiasikan. Bapak Ibu. HPS yang untuk dikompetisikan, saran saya adalah ambil harga tertinggi atau harga rata-ratanya. Biarkan pasar yang mengambil keputusan. Tapi HPS yang dinegosiasikan, ambil harga terendahnya atau harga yang rata-ratanya. Ini dua macam HPS yang berbeda perlakuannya. Ini lagi strategi, ya bisa Anda modif-modif sendiri. Ya, bedakan HPS yang dikompetisikan dan HPS yang dinegosiasikan. Ya, ini pun juga sering dalam kemarin itu kita sampaikan ini ke auditor PPK yang sering banget memperkarakan HPS yang PPK pusing memperkarakan HPS. Bedakan HPS yang dikompetisikan dengan HPS yang dinegosiasikan. Yang dikompetisikan itu HPS yang nanti metodenya adalah metode yang kompetitif seperti tender, seleksi, kayak kawan-kawannya tender lah, ya tender, seleksi dan sebagainya. Tapi HPS yang dinegosiasikan itu ya contohnya kayak pengadaan langsung, penunjukan langsung, ya, seperti itu. Perlakuannya berbeda, ya perlakuannya seperti ini. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu masuk ke sini ya. Struktur HPS. Kalau untuk pengadaan, jadi review HPS itu sangat tergantung ya. Kalau ini struktur utamanya. Kita harapkan kertas kerja HPS ini kalau ini saya mengambil dari Juknis LKPP, Juknis LKPP Capdep 10 tahun 2019 ya tentang Juknis perencanaan pengadaan. Apapun jenis pengadaan Anda, kalau itu menyangkut barang atau jasa lainnya, saran saya adalah mengikuti struktur ini. Kalau barang terdiri dari biaya barang dan biaya pendukung. Kalau jasa lainnya terdiri dari jasa personil, biaya bahan material peralatan, biaya perjalanan, biaya pendukung. Bedanya di mana? Kalau barang, biaya barang pasti ya, biaya barang itu pasti wajib ada karena itu yang mau kita beli. Tapi biaya pendukung itu opsional, tergantung identifikasi kebutuhan. Nah, kalau jasa lainnya, ya contoh pengadaan barang ya. Ini kita ngomong pengadaan barang dulu ya. Pengadaan barang. Kalau pengadaan barang, ya contohnya adalah barang jadi, barang sistem. Barang sistem itu terdiri dari komponen barang jasa. Seperti saya contohkan di tempat saya itu adalah radar cuaca. Radar cuaca terdiri dari sekitar 6-7 sensor. Sensor-sensor itu bisa dibeli sendiri-sendiri. Tapi itu adalah sensor. Kalau kita beli sistem, maka sensor-sensor itu adalah sensor dalam satu brand, dirakit, diinstal, dioperasikan. Itu barang sistem. Yang dimana sifatnya rakitan, ya, dan tidak ada yang ready stock
tergantung permintaan, ya, seperti itu. Kemudian barang suku cadang itu juga barang komponen. Nah, ini bagian ini saya akan cepat saja. Ini adalah contoh-contoh. Saya sering sampaikan ini, Pak teman-teman, Pak Suhendra, Pak Muji ya. Ini untuk men-trigger teman-teman. Kalau merencanakan pengadaan barang itu tidak itu saja. Biasanya kalau saya sudah tunjukkan begini, kepikiran, oh iya ya, kita belum ada pengadaan yang ini ya. Nah, makanya slide ini saya tunjukkan cepat saja. Harapannya Anda nanti bisa setelah pertemuan Anda bisa lihat-lihat. Oh iya ya. Ini kayaknya kita juga butuhkan tapi baru kita kepikiran. Gunakan referensi KBKI Bapak Ibu. KBKI 2012 itu untuk barang, 2013 itu jasa. Bedanya di situ. Dia ada beberapa seksi. Seksi 0 itu untuk barang-barang pertanian, kehutanan, perikanan. Kalau seksi 1 itu biji besi, mineral, listrik, gas, air. Ya. Buku itu adalah buku 1 ya, buku 1. Kalau buku 2 isinya produk-produk makanan, minuman, tembakau, tekstil. Anda bisa sering KBKI tahun 2012 buku 2 gitu. Nanti keluar sendiri PDF-nya. Ya. Tembakau, tekstil, pakaian, produk kulit. Saya sengaja sebutkan ini Pak Uji untuk men-trigger teman-teman pelaku pengadaan untuk merencanakan pengadaan barang, yaitu biar punya ide baru Pak, tidak copy paste itu aja. Pengadaan barang itu kurang kreatif. Kalau konstruksi kita bisa kreatif, bikin jalan ini, bikin. Tapi kalau pengadaan barang itu saya lihat selain ini kurang kreatif kita. Makanya saya tunjukkan slide-slide ini untuk men-trigger. Siapa tahu ada ide-ide baru. Buku 3 itu tentang logam, selain logam dan selain mesin. Kalau buku 4 tentang logam, mesin dan perlengkapannya. Nah, itu jadi kalau komputer itu buku 4. Ya, barang elektronik itu buku 4, logam dan mesin, mayoritas di sini. Kemudian kalau jasa lain, sekarang itu tadi barang. Nah, sekarang kalau jasa lainnya. Jasa lainnya itu strukturnya adalah imbalan jasa personil, biaya bahan material peralatan, biaya perjalanan, biaya pendukung. Nah, yang wajib ada adalah atas ini, yang 2, 3, 4 ini opsional saja tergantung identifikasi kebutuhan. Kalau jasa ini kan seperti fee ya, kan itu yang kita bayar. Seperti manajemen fee kan. Bisa berupa manajemen fee, bisa berupa imbalan jasa personal. Tapi intinya cuma jasa, itulah ini yang paling utama. Kalau yang 3 ini opsional. Nah pilihannya nanti ada di Excel-nya Bapak Ibu. Apa paling ada di Excel-nya. Nah ini beberapa referensi Bapak Ibu ya, yang bisa kita tunjukkan. Buku 5 KBKI 2013 ya, tentang konstruksi, jasa konstruksi, ini di buku 5. Kemudian buku 6 itu tentang jasa perdagangan besar, jasa perdagangan eseran, jasa akomodasi, makanan, minuman, jasa transportasi, jasa angkutan barang, jasa pendukung angkutan. Kemudian buku 7 tentang jasa keuangan, jasa keuangan, jasa real estate, jasa leasing. Ya, nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Buku 8 yang terkait jasa penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan, jasa hukum dan akuntansi, jasa ahli. Ya, seperti jasa consulting ini masuk ke jasa ahli, termasuk salah satunya. Jasa teknis, jasa telekomunikasi penyiaran, jasa pendukung, jasa perawatan perbaikan instalasi. Ya, kalau di tempat saya dalam pengadaan kompleks, itu jasa perawatan perbaikan instalasi sangat banyak. Jasa penerbitan percetakan, itu buku 8 membahas tentang itu, detailnya ada di situ. Buku 9 banyak membahas mengenai berbagai macam jasa administrasi publik, jasa pendidikan, jasa kesehatan masyarakat, jasa pengumpulan limbah kotoran, jasa keanggotaan organisasi, jasa pariwisata, kebudayaan, olahraga. Ya, itu ini hanya slide sekilas yang sering saya gunakan. Biasanya orang akan tercetus idenya, iya ya, kayaknya kita perlu ini nih gitu. Baru kepikirannya sekarang, tahun anggaran sudah berjalan gitu ya, nggak apa-apa lah. Itu barangkali bisa menggunakan silpa kan. Nah, review di tahap persiapan pemilihan. Kalau tadi kan persiapan pengadaan, sekarang persiapan pemilihan. Nah, setelah menerima dokumen persiapan pengadaan dari PPK, maka Pokja melakukan, atau pejabat pengadaan melakukan review. Bedanya kalau pejabat pengadaan, reviewnya formalitas saja Pak. Ya, formalitas saja lah, sudah ada. Di format yang tadi saya share, jawabannya itu sudah ada, draft jawaban maksudnya ya. Itu untuk mempercepat proses review saja. Tinggal fokus ke yang warna kuning, nanti saya tunjukkan. Yang warna kuning-kuning aja. Apa-apa yang jadi di review. Nah, salah satu agenda review adalah HPS. Dan ini sekali lagi dapat dilakukan berkali-kali dan dibuatkan berita acara. Ya, seperti ini. Jadi, apa tujuan review? Ya, tujuan
review persiapan pemilihan terhadap HPS ini adalah memastikan HPS cukup dan sesuai. Cukup dan sesuai. Ini kata kuncinya di sini. Ini saya ambil dari Perlem 9 yang sebentar lagi mau diganti. Nomornya cuma belum tahu ya. Masih molor-molor karena sekarang ini Perlem 9 sudah di Kemenkumham dan sebentar lagi keluar. Itu sudah sebulan ini mengalami perdebatan cukup panjang, finalisasi yang rumit. Karena revisi Perlem 9 itu isinya penggabungan Perlem 9 dan Permen PUPR 14 2020 digabung jadi satu di situ. Betapa tebalnya itu nanti revisi Perlem 9. Nah, itu bentar akan keluar. Memastikan. Ya, HPS ada di situ tuh. Ya. Dan sudah diuji publik. Walaupun uji publiknya saya cukup ya kurang puas karena uji publiknya itu kayak nakalan sebentar doang gitu. Mana orang sempat paham ya, baca gitu ya. Ya uji publiknya mestinya lama kayak gitu. Tapi ya kita nggak apa-apa. Kemudian memastikan ruang lingkup STEK dan memastikan perpajakan juga asuransi. Ya, seperti itu. Nah, asuransi itu bagian yang belakangan ini ya Bapak Ibu ya, satu semester inilah ya kita sarankan untuk diinkludkan di harga barangnya. Bisa dipisah, silahkan. Tapi kalau itu diasuransikan lebih bagus. Include ya sudah, asli belum beli mobil cuma include asuransi gitu. Tapi ada yang tidak setuju, pengennya dibedakan. Ya, pengennya dibedakan. Karena ada asuransi yang sudah dikontrak payungkan oleh Kementerian Keuangan. Ya, ada asuransi yang kita bisa sendiri. Nah, asuransi ini menjadi salah satu strategi pengadaan, Bapak Ibu, supaya barang kita dianggarkan setiap tahun. Ya, seperti itu. Untuk meminimalisir biaya pemeliharaan yang membengkak. Tapi memang ini ada sisi gak enaknya, ya sisi gak enaknya ya berarti otomatis itu benar-benar real ya real. Loh, real kan bagus Pak. Iya bagus bagi sebagian orang itu tidak bagus Pak. Ya semoga Anda paham maksudnya. Oke. Nah, cara review ya dapat menggunakan RAP anggaran atau informasi pasar terkini atau membandingkan dengan kontrak sejenis sebelumnya. Dengan kontrak sejenis sebelumnya. Itu adalah cara mudah. Kalau barang jasa lainnya itu lebih enak menggunakan itu. Ya, seperti itu. Apalagi kita, tapi konsolidasi sudah mulai ya, sudah banyak. Tapi memang ada beberapa, masih banyak di daerah itu masih cukup enggan melakukan konsolidasi. Ya, di dinas ini ada pengadaan itu. Di dinas ini juga masih ada pengadaan itu juga digabung. Tapi memang pada praktiknya masih ada sebagian kita yang masih cukup enggan karena memang kepentingan penganggaran ya, karena memang anggarannya masing-masing KPA beda-beda ya kan. Tapi makin ke sini alhamdulillah ya konsolidasi sudah makin banyak ya, kita cukup megang satu kepala. Nah, sumber data HPS dari analisis pasar yaitu dari request for information RFI yang beberapa bulan yang lalu sudah kita pernah sharing. Ada bukunya juga, ada buku saya tentang membahas RFI. Dan juga ada survei daring. Survei daring ini selalu survei daring dari online shop, tadi sudah kita jelaskan, atau dari web reviewer. Ya. Online shop pun ini ada dua, Bapak Ibu. Official online shop dan non-official online shop. Official online shop banyak, Bapak Ibu. Kalau di Shopee namanya Shopee Mall. Kalau di Tokopedia, ya Tokopedia apa ini istilahnya ya, lupa saya. Jadi setiap online shop itu memiliki official store-nya, itu menjadi referensi harga yang tidak akan pernah terbantahkan. Itu harga real. Tinggal paling-paling ongkirnya doang kan begitu. Sama instalasi. Oke. Penting dipahami konsep HPS ini supaya kita ya ini slide ini untuk mengingatkan kita semua, Bapak Ibu. Ya, kita semua. Kalau ada di sini auditor, para auditor, alhamdulillah. Bahwa HPS ini hanya perkiraan, Pak. Hanya perkiraan kita, namanya juga perkiraan. Bukan harga pasti sendiri, harga perkiraan sendiri. Penentu harga tetaplah pelaku usaha. Inilah mohon kita memahami sama-sama, Bapak Ibu. Penentu harga itu bukan kita pembeli, Bapak Ibu. Tapi pelaku usaha yang lebih tahu
berapa harga yang kita jual, akan mereka jual untuk ke kita. Pelaku usaha yang menentukan. Kalau ada yang di sini kalau ambil untung 20%, ada yang ambil untung 10%, ada yang mengambil untung 300%. Mengapa seperti itu? Ya kan tergantung banyak faktor, Pak. Ya, supply and demand. Itu adalah faktor yang paling menentukan besaran keuntungan, Bapak Ibu. Makanya kita nggak sebut sih, karena supply and demand itu menentukan. Lihat aja masker. Zaman dulu berapa, zaman sekarang berapa masker. Supply and demand, Bapak Ibu. Masker dulu tidak dihargai, sekarang orang begitu menghargai masker. Supply and demand-nya berbeda. Nah, PPK pada prinsipnya hanya menetapkan plafon penawaran saja, prinsipnya HPS itu. Plafon penawaran saja. Gitu, ya. Kemudian pelaku usaha yang lebih tahu harga daripada PPK. Setahu-tahunya PPK tidak akan lebih tahu daripada pelaku usaha. Karena mereka dalam melakukan penawaran pasti menghitungkan, oh, saya toleransi keuntungan saya sekian lah yang bisa saya tawarkan yang terbaik. Apalagi yang HPS yang dikompetisikan, tidak usah kita suruh pun, mereka sudah pasti niatnya adalah harga yang terbaik yang mereka mampu untuk dikompetisikan, karena HPS-nya adalah HPS yang dikompetisikan. Beda dengan HPS yang dinegosiasikan seperti pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Ya, sehingga HPS ini tentunya tidak bisa dijadikan dasar kerugian negara. Ya, karena hanya perkiraan yang nantinya diputuskan oleh pelaku usaha. Ya, kerugian negara itu sebenarnya mudah ya. Hitungnya dari kontrak dibandingkan dengan realisasi, gitu saja kerugian negara. Tapi memang banyak teman-teman kita menghitung kerugian negara itu dari HPS gitu, kasihan sekali. Ini HPS ya cukup dari kontraknya, perjanjiannya, mau beli apa saja, mau ngerjain apa saja, dibandingkan dengan realisasi output yang sudah dikerjakan. Itu saja. Konsepnya sederhana, kalau kita beli barang kan juga begitu kan. Kalau beli barang apapun kan juga begitu. Kayak punya uang sekian, ini saya dikatakan rugi kalau saya ternyata beli laptop dengan harga ini, setelah sampai ke saya ternyata ternyata garansinya cuma garansi toko ini. Bohong ini penjualnya ini. Kan nggak dikasih garansi aslinya ini. Nah, itu deviasi seperti itulah yang disebut kerugian. Ya rugi dong. Kalau garansi toko mas harganya lebih murah. Gitu. Nah, itu kerugian negara itu seperti itu. Kita bayangkan seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu ini saya pendapat ya. Tidak mungkin pelaku usaha itu mau rugi. Itu satu hal yang ingin kita sampaikan, Bapak Ibu. Ya, betapa setiap tender itu selalu saya wawancara, Bapak Ibu. Saya pembuktian kualifikasi itu nggak pernah lama, sebentar aja. Karena rata-rata sekarang sudah terakomodir di sikap ya, dan nggak pernah lama. Ya, kecuali yang baru yang kira-kira kita cukup curiga, tapi yang biasanya nggak pernah lama. Tapi justru kita negosiasi. Apa kita wawancara? Nggak ada orang pelaku usaha itu mau rugi, Pak. Ya. Kalau orang memasukkan penawaran itu mau rugi, itu berarti bukan pelaku usaha, tapi LSM. Ada memang LSM yang kerjaannya memasukkan penawaran doang, Pak. Dia ada mudah-mudahan begitu. Pokoknya buat jalan dia bisa nyanggah gitu. Ada seperti itu. Nah, tapi kalau pelaku usaha tidak ada, Bapak Ibu. Semua pelaku usaha pasti bernaluri memberikan harga dan layanan terbaik. Harga penawaran adalah mohon izin Pak Agus. Ya. Waktu pemaparan tinggal 5 menit lagi, Pak. Siap. Jadi harga penawaran adalah validasi tawar pasar. Ini istilah yang saya perkenalkan. Harga penawaran adalah validasi tawar pasar atas HPS untuk dikompetisikan atau dinegosiasikan. Nah, HPS adalah kewenangan mutlak KPA, sehingga Pokja hanya mereview sebatas klarifikasi dan konfirmasi. Ini perlu kita sampaikan. Dan masih banyak Pokja yang maksa-maksain PPK masing-masing untuk merubah-rubah HPS. Dan dari sisi PPK, mendengarkan, membahas, memutuskan hasil review. Keputusan akhir tetap pada PPK. Pokja tidak memaksakan. Dan keputusan seluruh hasil review dibuat berita acara. Ya, seperti itu. Kita di 5 menit terakhir kita ke kertas kerja. Ini adalah kertas kerja berbagai, ini pengadaan barang ya. Berbagai macam biaya barang dan biaya pendukung, unsur-unsur biaya bisa kita masukkan. Ini adalah sumber 1, 2, 3. Anda masukkan di sini. Ya, Anda masukkan di sini, nanti Anda tinggal ambil mana tertinggi, rata-rata, terendah, ya, misalkan seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian jadikan, dan di sini Anda tetapkan
brand, merek, tipe mana yang terakomodir di HPS ini. Itulah yang nanti akan dikompetisikan di pasar. Ya, kalau saya beli laptop, saya akan kompetisikan antara Dell, HP, dan Asus. Ya, Dell, HP, dan Asus itu saya kompetisikan itu. Yang lain nggak saya kompetisikan. Ya, Apple, spek Apple nggak saya masukkan. Ya, spek-speknya seperti Acer, mohon maaf ya nggak saya masukkan. Berdasarkan berbagai macam review yang tadi banyak itu, kalau untuk laptop administrasi ini 3 itu menurut saya. Tapi silakan, itu sementing adalah kalau kita searching, kita cetak hasil searching kita. Ya, gitu. Nah, ini pilihan-pilihan, biaya pengiriman, suku cadang, material pemasangan, dan biaya pelatihan. Hal seperti ini perlu kita pikirkan. Terutama ini lisensi ini sering kelewatan nih biaya lisensi. Karena kalau beli model-model alat-alat komputasi, Pak, biaya lisensi ini saya masukkan include 3 tahun ke depan. Apalagi kalau include antivirus Kaspersky 3 tahun ke depan lisensinya. Include harganya. Jadi seumput, Pak, harga bayar 20-an, 19 jutaan itu sudah include Kaspersky 3 tahun, Pak. Gitu. Ya, seperti itu. Hal seperti itu kita ya. Nah, ini tanda tangan fungsional, ini untuk angka kredit fungsional, Pak. Terutama yang dia ini kerjaannya nih. Dan ini ahli ini PPK, ya. Kalau jasa lainnya ada 4 bagian. Ya, bagian imbal jasa personel. Kalau ini saya lebih suka memisahkan BPJS, tapi terserah, ini pilihan Anda ya. Ini BPJS mau di satu juga boleh, dipisah silahkan ya. Seperti ini contohnya. Kemudian ada biaya material, bahan material peralatan. Ada yang bersifat reimbursable, ada yang bersifat fixed unit rate. Ya, seperti ini. Ya, berbagai macam seperti ini. Kemudian biaya perjalanan. Biaya perjalanan, Bapak Ibu. Apalagi yang pengadaannya dikirimkan ke berbagai lokasi di Indonesia. Ya. Di tempat saya itu sangat sering sekali, dan di tempat berbagai dikirim ke berbagai, seperti sistem penangkal petir ya, sistem penangkal petir terpadu, ya, dikirimkan ke berbagai puluhan lokasi titik di seluruh Indonesia. Nah itu dihitung, ya, dihitung. Kemudian ya pendukung nih, kalibrasi, instalasi, bongkar pasang, pengiriman, ini hal-hal yang sering kita malah kelewatan. Jadi akhirnya nggak ada masukin penawaran. Atau masukin penawaran ya mepet-mepet seperti itu, ya, atau diprotes di unleasing, diberikan penjelasan, Pak ini HPS-nya kerendahan, sudah dipepet duluan. Makanya saya konsepnya kalau HPS itu dari dulu tidak setuju HPS itu dipepet-pepetin, Pak. Jangan menekan HPS kalau itu HPS yang dikompetisikan, tapi tekanlah HPS kalau itu HPS yang dinegosiasikan di pengadaan langsung dan di penunjukan langsung. Tekan di sejak awal. Tapi kalau HPS dikompetisikan, ojo, Pak. Sing dhuwur mesti sam dulu, Pak. Biar penyedia yang berkompetisi. Ngapain kita mikir kompetisi? Jangan kita pepet. Siapa tahu dengan kita tinggikan, kita dapat barang bagus, harganya bagus. Siapa tahu begitu masuk gitu, dan lulus evaluasi teknis. Gitu. Itu jangan kita sok-sokan kita tekan dari awal. Nah itu. Kalau format kita tidak bahas dulu sudah pernah format seperti ini. 2 menit terakhir ya, Pak ya. Yang barang aja, yang barang. Jadi ini sebenarnya ada 2 bagian. Kalau yang barang, ini adalah untuk PPK saja. Ya, untuk PPK, melakukan seperti ini. Ini sudah ada draft jawabannya, Bapak Ibu. Sudah ada draft jawabannya. Kalau APS itu pertanyaannya kurang lebih ada 6 pertanyaan yang bisa Anda tambahkan di sini. Ditambahkan di sini, dan ada rekomendasinya di sini. Ada pertanyaan, ya, apakah sinkron dengan sumber informasi, terdapat kalkulasi, APS sudah memberikan perpajakan. Malah kalau di yang review spek itu ada pertanyaan kalau pengadaan barang adalah mohon dapat berkenan disebutkan merek apa saja dan tipe apa saja yang masuk ke spek itu. Oh disebutkan, ada merek A, B, C, D, wah bagus dulu. Itu untuk ngetes PPK supaya kalau PPK yang ngarah ke satu merek itu ketahuan, kalau ditanya begitu nggak bisa jawab biasanya. Ya seperti itu. Nah, kalau ini HPS, tanya seperti ini kurang lebih ya. Dan seterusnya, terdapat dokumentasi penyusunan ini, dokumentasinya kita ingatkan ya. Ya, kemudian dan bersamaan dengan review-review lain, ini review DPP ya. Nah, kemudian PPK kalau mau masukkan usulan dimasukkan ke bagian H ini, persyaratan kualifikasi, persyaratan teknis, silahkan. Ya, karena persyaratan penyedia adalah hak kewenangan Pokja pemilihan, PPK tidak punya hak. Ya,
Makanya jangan secepat mungkin jangan masukkan persyaratan itu ke spek, masukkan ini ke review DPP ini, kemudian sama Pokja nanti ini ya di review barang. Nah ini nanti dimasukkanlah sama Pokja di sini ya, di bagian ke-1, bagian kedua akhirnya disetujuilah di bagian kedua ini. Nah ini bagian kedua, kita langsung. Nah ini bagian kedua, bedanya di sini nih. Bagian ke-1 adalah mereview DPP, bagian yang kedua adalah punya Pokja sendiri. Yang tugasnya adalah menetapkan persyaratan yang tadi sudah dibahas. Nah, ini adalah berbagai macam persyaratan yang gabungan. Persyaratan yang dari Pokja sendiri dan usulan dari PPK. Silakan masukkan sini. Jadi kewenangan masing-masing. Pokja nggak memaksakan spek HPS, pun PPK juga nggak memaksakan persyaratan penyedia. Kita tahu batas kewenangan masing-masing, Pak. Ya pada saat saya diperiksa Kak Jaksa itu pertanyaan begitu. Siapa yang menetapkan persyaratan penyedia? Pokja, Pak. Aturannya mana? Ini, Pak. Kalau kita ngomong saya PPK, Pak, mampus. Aturannya mana? Enggak ada atur. Yang menetapkan persyaratan penyedia adalah Pokja pemilihan. Dan mereka, apalagi kita kalau kena penyidik, jaksa, yang nggak ngerti aturan pengadaan, mereka saklek banget sama aturan. Ya, nggak ada aturan, nggak ada fleksibelnya sama sekali itu kalau kena penyidik yang nggak ngerti yang ngerti aturan pengadaan. Ya, seperti ini kemudian ditandatangani, ya ditandatangani seperti itu, ya. Seperti itu Pak Suhendra dan Bapak Ibu semuanya mengenai sekilas ya. Sekali lagi kalau saya memberikan materi itu mesti bablas kebanyakan, tapi tidak apa-apa. Kita selebihnya diskusi nanti sebenarnya Anda bisa baca sendiri kan. Insya Allah ini banyak bermanfaat dan segala macam kurang lebihnya saya minta maaf. Jadi pasti ada hal-hal yang slide-slide yang mungkin Anda nggak setuju, tidak apa-apa. Ya sekali lagi karena ini adalah insya Allah tujuannya adalah value for money. Terima kasih. Kita diskusi, monggo kita saling mengisi Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Suhendra. Baik, terima kasih Pak Agus. Materi yang sangat bermanfaat sekali, Pak. Khususnya bagi pengelola pengadaan, bahkan bagi auditor sendiri, Pak. Terima kasih, Pak. Sangat mencerahkan. Baik, kita masuk ke pertanyaan. Sepertinya peserta belum ada yang mengajukan resen. Kita baca pertanyaan di chat Zoom, Pak Agus. Di sini ada pertanyaan Ibu Dewi Utari. Atau Ibu Dewi Utari mau bergabung? Silakan bergabung, Bu. Ibu. Monggo Bu Dewi. Dari mana Bu Dewi? Pertanyaan Ibu Dewi Utari itu kayaknya terlalu teknis. Lebih bagus kalau beliau langsung yang menjelaskan. Halo Ibu Dewi, silakan. Bu Dewi. Silakan bergabung Bu Dewi. Oh, atau kalau tidak ada kita ke pertanyaan resen dulu, Pak. Ya. Sudah ada 2 peserta. Oke. Kita ke Pak Rudi Irwandi. Silakan bergabung Pak Rudi Irwandi. Iya. Jelas Pak ya? Iya. Ya, jelas oke, Pak siap. Rudi. Terima kasih Pak Moderator dan Pak Agus nih, luar biasa nih materinya hari ini nih, sampai peserta 500 nih Pak. Alhamdulillah 500. Jadi gini Pak Agus, kita dari ketahui. Mana Pak? Mohon maaf Pak Rudi. Saya dari Kalimantan Tengah Pak. Kebetulan kita di Asosiasi Profesi Ahli Pak, tenaga ahli konstruksi. Oke. Jadi gini Pak. Ya? Iya. Kebetulan gini Pak, dari dalam sebuah pekerjaan konstruksi itu kadang ada pekerjaan material barang ini Pak, seperti ME Pak, mechanical electrical tuh. Nah, kadang Pak, perencanaan ini Pak, perencanaan ini kan kebetulan mereka kan ahli-ahli konstruksi nih Pak, cuma barang-barang ini kan termasuk barang Pak ya. Yeah. Dan itu kadang akurasi saat melaksanakan review HPS itu banyak sekali terjadi perubahan Pak. Karena sumber yang didapatkan itu sangat minim menurut Pokja Pak saat review. Akhirnya return lagi dia kembali kepada perencananya. Nah, mohon bantuan Pak Agus yang sudah pengalamannya luar biasa ini, sarannya untuk kami dalam menyusun barang ME mechanical electrical ini yang paling pas apa Pak? Terkadang ini kan barang lamsam Pak ya, tidak ada dalam harga satuan pemerintah daerah kadang barang-barang ini Pak. Jadi dasar kami untuk perencanaan itu bahannya seperti apa Pak?
apakah mekanisme harga pasar dan sebagainya, Pak, penambahan keuntungan, kerugian dan seterusnya, Pak. Jadi itu aja, Pak Gus. Dan ini sering, Pak, di otak-atik sama auditor, Pak. Iya. Iya, paling jengkel juga kami kalau di otak-atik masalah itu, karena kalau untuk konstruksi itu udah paten, Pak, gampang kami karena ada analisa seterusnya sebagainya. Kalau untuk barang ini kadang rumit kami, Pak, apalagi kalau sudah bangunan building tinggi, Pak. Itu paling dikejar sama auditor tuh ME-nya, Pak. Barang-barang yang dibeli ini. AC ya, Pak, biasanya ya, saya. Iya, makasih, Pak Gus. Iya, biasanya AC dan kawan-kawannya AC ya, Pak. Lift itu juga. Ya. Nah, itu ya memang benar yang dikatakan Pak Rudi. Karena di beberapa slide ini saya memperkenalkan beberapa konsep yang mungkin buat pengadaan pemerintah adalah out of the box, tapi sebenarnya kalau kita beli, seandainya itu kita barang kita sendiri, itu sebenarnya sehari-hari kita lakukan kalau kita beli sebenarnya. Tapi hanya kita mengkonversikan ini ke aktivitas pengadaan pemerintah, ini mungkin hal yang ya belum. Nah, untuk barang-barang ME, Pak, ya, untuk barang-barang ini itu ada standar, ada yang tidak ada standar, Pak. Jadi kalau di tempat saya nih, Pak, ya, di Biro Perencanaan ini, kalau misalkan ada konstruksi, ada AC, nanti AC-nya ada 100 unit, di mana 100 itu servernya sekian unit, ada servernya, ada ada malah yang ada presisi, ada yang AC yang biasa, ada yang presisi gitu, artinya sudah diatur. Nah, itu standarnya dari bagian perencanaan itu biasanya sudah ada, Pak. Berapa gitu. Nah, kalau sudah ada, itu kalau sudah ada ya. Kalau belum ada bagaimana? Kalau belum ada berarti langsung ke 100% bottom up, Pak. Kalau sudah ada, kombinasilah top down dan bottom up. Saya kasih contoh tadi ya, AC itu ada harganya, Pak. Ada harga standarnya ya. Harga standarnya adalah kalau tidak salah berapa, 3, sekian juta ya, AC yang biasa ya, tapi ratusan unit gitu ya. Kalau yang gabung di gedungnya itu ya, 3 sekian, 3, sekian, nggak sampai 4 juta lah pokoknya itu. Nah, tinggal kita, itu top down-nya. Dari perencanaan sudah disetujui segitulah, pokoknya kalau AC itu segitu. Nah, kita gabungkan dengan bottom up-nya ini. Dan gunakan ini, Pak, pendekatan merek, Pak. Gunakan pendekatan merek. Pendekatan market share dengan harga ini. Nah, kemudian dengan merek ini lakukan ini survei daring, at cost. Misalkan AC katakanlah standarnya dari perencanaan itu pokoknya AC itu anggarannya 4 juta lah pokoknya AC. Carilah AC terbaik harga 3 jutaan seperti itu. Akan banyak sekali di internet, Pak. Banyak sekali. Ya, Anda bisa gunakan baik portal-portal yang profesional, website yang profesional, yang memang kerjaannya yang mereview barang, atau yang personal, Pak. Karena banyak ada reviewer. Gunakan. Itu apalagi reviewer yang followernya banyak, Pak. Oh, jangan remehkan, Pak. Itu sekarang baik yang website maupun YouTube, Pak. Percaya enggak? Reviewer AC di YouTube Pak, banyak. Kalau enggak percaya searching aja itu YouTube. AC harga 3 jutaan. Kalau memang standarnya 3 jutaan ya, Pak. Bagaimana kalau memang standarnya memang tidak ada lamsaman semua ya, kita ya at cost. Kita memang anggarkan berapa untuk AC ya, untuk barang-barang ME itu berapa? Misalkan 5, kita berarti cari yang harga 3-4 jutaan. Jangan cari yang harga 1 jutaan, rugi, Pak. Ya kan, karena memang di bayangan kita di rencananya ada patokannya 5 gitu ya, maksimalnya 5 paling banyak. Cari yang mepet gitu. Itu namanya value for money ya, itu ya seperti itu. Nah, kemudian gunakan googling review website, baik yang menggunakan website atau YouTube, Pak. YouTube sekarang lah banyak sekali barang-barang yang nempel ME di konstruksi itu rata-rata di YouTube-nya ada review-nya, Pak. Buktikan banyak, bener nggak? Uang kabel aja ada review-nya di YouTube sekarang, Pak. Kabel yang paling wapi, Pak, yang bagus, yang maksudnya durability, Pak. Faktor durability itu jadikan faktor pertimbangan utama dalam menentukan brand, Pak. Setuju enggak? Tawarkan barang, mahal nggak apa-apa, Pak. Itu yang nanti berkompetisi penyedia kok, bukan kita kok. Yang penting standarnya kita tentukan. Gitu. Itu adalah strategi Pak Rudi, barangkali kita bisa. Moga-moga cocok pendapatnya, Pak. Gunakan ini, Pak, pendekatan merek dan market share.
terlaris. Ya, makanya kan terlaris, terbaik, gitu kan saya sering gitu. Gitu. Barangkali kalau konstruksi ini ada seniornya Pak Muji bisa memberikan. Saya berguru banyak dari beliau, bisa menambahkan atau monggo Pak Sindra. Baik, Pak Muji ada tambahan Pak Muji terkait HPSME. Masih Pak Pak Sindra. Jadi saya menggarisbawahi aja lah, sepakat dengan yang dikatakan oleh Pak Agus tadi, bahwa kita itu pengadaan itu seperti kita belanja sendiri untuk membangun rumah kita sendiri, bagaimana sebaik-baiknya rumah tadi bisa bagus, bisa dinikmati. Sama pengadaan orang itu juga sama seperti itu kita memperlakukannya. Bagaimana kita bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya dan mendapatkan barang sebaik-baiknya, sehingga kita nanti punya kantor yang baik, bagus, dan sebagainya yang kita sebenarnya value for money. Itu aja intinya aja. Masih lanjut aja Pak Sindra. Baik, makasih Suhu. Kita masuk ke penanya kedua. Sepertinya Ibu Dewi Tari sudah bergabung. Silakan Bu, Ibu Dewi Tari. Ya Pak, terima kasih. Halo Bu Dewi Tari, Assalamualaikum. Dari mana Ibu? Waalaikumsalam Pak, saya dari Dinas Pangan Pertanian Salatiga. Salatiga, oke, Salatiga. Jadi gini Pak, kami tuh kesulitan ketika mau pengadaan gabah, itu ternyata harganya itu sangat variatif sekali, mengingat mutu kualitasnya padi itu berbagai macam, tergantung pengaruh yang banyak parameternya juga. Nah, ketika saya bingungnya mau menyusun spek, ternyata kok jadi melebar. Dan hal ini saya pikir jadi mempersulit nanti para petani untuk mengikuti pengadaan. Sedangkan jika speknya terlalu simpel, saya takut dengan nanti kalau pemeriksaan APH nanti bisa dituduh kenapa kok milih yang harga ini, padahal harganya memang sangat fluktuatif. Misalnya dari pola tanam dan pemupukan atau bentuk sawahnya terasiring atau yang rata pun kualitas berasnya yang dihasilkan akan beda. Nah, bagaimana cara kita mensinkronkan antara HPS dan spek teknisnya itu agar agar jelas tapi mudah diikuti para peserta pengadaan. Begitu Pak. Terima kasih Pak Agus. Baik Bu Dewi. Jadi kalau saya enggak tahu kalau saya coba search ya. Bu Dewi pernah nggak search? Tapi saya kira Ibu nggak perlu search, Ibu sudah tahu ya yang namanya padi itu kelas-kelasnya itu kayak gimana kan sudah tahu, bahkan bisa mungkin Ibu sudah bisa membedakan brand-brandnya ya, seperti itu. Nah, saya lagi tadi seperti yang seperti yang tadi kita sampaikan Bapak Ibu ya. Ini saya berikan salah satu contoh sederhana. Nanti Anda bisa kembangkan cara-caranya. Ini caranya sederhana, sebenarnya kita bayangkan seperti kalau kita itu milih barang kita sendiri gitu ya. Kita ini ibarat kita punya uang terus kita mau simpen gabah atau beras atau itu di gudang, kita tuh mau kayak gimana nih? Bayangkan itu uang kita sendiri. Saya selalu suka menggunakan cara yang, karena saya ingin value for money kan, saya nggak mau rugi nih ya, dapat yang terbaik nih ya. Jadi menggunakan metode pendekatan yang tadi kita sampaikan, pendekatan brand atau pendekatan market share. Kalau memang sekiranya kesulitan untuk melakukan itu, lakukan RFI, request for information, ke pelaku pemilik brand-brand itu, pelaku usaha itu. Nah, sekarang saya nanya ke Bu Dewi, dalam mengidentifikasi gabah ini, Ibu mengidentifikasinya berdasarkan pelaku usaha atau berdasarkan pemilik mereknya? Sejauh ini bagaimana praktiknya? Bisa cerita? Kalau selama ini, sebelum saya pindah ke
Dinas Pangan Pertanian itu pengadaannya hanya berdasarkan kadar air. Jadi terlepas dari varietasnya macam ABC dan lain sebagainya itu tidak. Ternyata kualitasnya itu saya ngobrol dengan para petani di lapangan itu macam-macam sekali penentunya, sehingga ketika kita pemerintah berniat untuk membeli gabah para petani yang menyebar di berbagai lokasi untuk nanti didistribusikan ke daerah rawan pangan, ternyata harganya itu sangat beda. Nah, saya jadi takut ketika menyaksikan dari petani ini yang sawahnya seperti ini, yang pola musimnya seperti ini, ternyata harganya itu sangat beda. Nah, hal tersebut menurut pengalaman saya udah belasan tahun menjadi PPK, saya takut dengan pemeriksaan APH karena nanti pasti dikit-dikit dikasih undangan surat cinta warna pink itu, nanti harganya ini kok seperti ini, nanti pasti ke arah tuduhan markup atau dan lain sebagainya. Sedangkan ketika kita mau sistem evaluasinya yang rumit, mengingat pesertanya adalah para petani, ini tentunya membuat kesulitan para petani. Begitu Pak Agus Arif. Ya, oke. Jadi lakukan dengan pendekatan ini, Bu, ya. Pendekatan merek, ya. Itu adalah pendekatan yang bahkan sekarang ini mulai tahun ini itu mulai saya perkenalkan ke para auditor BPK, Bu. Tapi bertahap memang ya. Ya bulan depan ini diundang lagi. Beberapa kali auditor itu konsultasi, saya justru memperkenalkan konsep ini gitu. Bayangkan seperti uang kita sendiri gitu. Saya mikirnya itu rasa ruwet-ruwet gitu ya. Ya, kita mensinkronkan spesifikasi dengan HPS itu adalah dengan pendekatan merek itu sendiri. Ya, pendekatan merek ini selalu sering kita sampaikan seperti ini. Nah, merek market share dengan mencari informasi. Sekarang banyak sekali portal, Bu. Ini saya contohkan. Ini portal kemudian portal itu nanti ini contohnya nih. Ini ya portal favorit saya nih, MyBaseID. Di MyBaseID itu ada tulisan seperti ini. Ini banyak, website yang lain pun juga banyak. Di YouTube pun juga banyak. Ini beras. Kalau gabah juga banyak. Itu biasanya sering mereview itu Blibli, Bu. Blibli.com itu sering mereview benih-benih padi, Bu. Nah, ini bisa dijadikan referensi. Ya, ini kan rating terbaik benih padi. Blibli itu paling sering. Ini ya, Blibli ini. Kalau Blibli ini official, jadi ada bagian sendiri selain Tokopedia ya. Nah, hal-hal seperti inilah, Bu, pendekatan inilah daftar benih unggul pada di lahan rawan. Nah, ini ada seperti ini. Ya. Nah, ini seperti ini adalah cetak ya, kemudian cari yang harganya paling mendekati dengan yang disetujui dari bagian perencanaan itu berapa yang disetujui, atau kita sendiri yang meng-create harga itu. Nah, seperti itu. Sekali lagi adalah ini tadi yang namanya HPS ya, yang namanya HPS itu adalah fungsinya adalah untuk plafon penawaran, Bu. Ya, HPS ini adalah plafon penawaran. Hingga harga penawaran merupakan validasi tawar pasar atas HPS yang kita pilih. Seperti itu. Nah, ini seperti ini, Bu. Beras saja ya, kita ngomong beras saja. Di sini di sini disampaikan oleh reviewernya cara memilih beras. Ada yang long grass rice, ada yang medium grain rice, seperti ini. Sehingga nanti ada berbagai macam referensi yang di sini ada pembandingnya di bawah sini. Ini. Nah, seperti ini. Ya. Saya lebih suka menggunakan pendekatan merek, Bu. Ya, sampaikan saja, Pak, pada saat kami menyusun HPS, kami mengakomodir brand ini, dan ini. Syukur-syukur kalau 5 brand kita akomodir, di mana yang kita akomodir itu brand yang harga yang mirip-mirip gitu ya, harga yang mirip-mirip, tidak jomplang, Bu, harganya. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah yang kita cetak pada saat itu dan menjadi HPS, dan HPS-nya adalah HPS yang mana dulu nih, HPS yang dikompetisikan ya, atau HPS yang dinegosiasikan nih. Ya. Kan rata-rata tender ya, Bu ya. Itu yang Bu ceritakan ini pengadaan langsung atau tender, Bu? Yang sering jadi
jadi masalah. Ini ada tender, ada pengadaan langsung, Pak. Iya. Dan tentunya kita juga mengingatkan juga ya, karena masih ada sebagian yang kita belum tahu ya, kita belum tahu bahwa yang namanya benih-benih ini kan masuk kriteria ya Bu ya, masuk kriteria penunjukan langsung. Kita lihat sama di pasal 38 itu ya, benih maka masuk kriteria ya ini ya, penunjukan pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, kedelai, dan seterusnya kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih. Ya, malah bisa penunjukan langsung malah yang ini. Ya. Itu pasal berapa itu, Pak? Pasal 38 ini sudah lama ini, Bu. Iya. Oh. Iya. Oh iya. Ini kemarin saya dari Pemda mana ya? Enggak, bukan dari Pemda, dari Kementan kayaknya mau beli. Saya pernah cerita ke Pak Muji kalau nggak salah, itu berapa sekian puluh miliar paket mau beli kedelai kalau nggak saya cerita itu waktu yang kemarin itu Pak Muji ya. Ya ragu ya. Di katalog harganya itu sangat jauh sekali, Bu Dewi. Harganya sudah naik gitu. Harga katalog nggak update. Ya sudah pakai pendekatan brand mana yang diakomodir oleh Kementan untuk dijadikan spesifikasi dan HPS kualitasnya, maksudnya ya, kualitasnya. Ya diakomodir. Yang penting adalah 2-5 merek saja, jangan banyak-banyak. Kita mah kalau bikin spek sama HPS mah jangan banyak-banyak mengakomodir brand, Pak, karena ini pembeli loh, Bu. Kalau kita terlalu banyak mengakomodir, wah nanti murahan, Bu ya. 2-5 itu sudah cukup. Kita mana yang akan kita pilih yang kok harganya itu kurang lebih tidak jauh-jauh beda, biarkan nanti pada saat tender penyedia yang mengambil putusan. Ya. Sudah mulai ada gambaran kira-kira Bu bisa membantu ya pendekatan apa market share ini dengan cara googling review website, baik di website maupun di YouTube, Bu. Itu bisa menjadi referensi yang didokumentasikan. Ya, dokumentasikan, Bu. Ya, kalau pada saat kita mencetak satu portal website itu pasti ada tanggalnya kan. Nah, itu koleksi sebanyak-banyaknya, Bu. Ya, dari portal yang profesional, website yang profesional maupun yang website yang personal. Ya, jadi kalau saya membayangkan saya disuruh dikasih uang sama orang untuk kamu tolong belikan saya gabah yang bagus gitu, misalkan seperti itu nih, kasih uang 1 miliar. Apa yang ada di otak kita? Itulah yang akan kita lakukan. Tidak perlu kita memikirkan hal yang rumit yang sebenarnya kita pikirkan. Sederhana pengadaan itu sebenarnya. Bayangkan itu uang kita sendiri. Kemudian dokumentasikan. Ini yang jadi masalah kan gitu ya. Dokumentasikan. Gunakan pendekatan ini, Bu Dewi. Semoga pendekatan ini bisa membantu, Bu. Saya suka pendekatan ini karena ini value for money. Kenapa kemarin saya ditanya auditor BPKD, kenapa Anda menggunakan pendekatan market share? Jawaban saya diberita acarakan ya, karena sesuai dengan pasal di Perpres 16 dan Perpres 12 tujuan pengadaan nomor 1 adalah tepat kualitas. Benar tidak di pasal berapa itu? Pasal 4 kalau nggak salah ya. Tepat kualitas. Terus nomor 1, value for money. Itu alasan saya diberita acarakan. Ya nggak apa-apa. Kita ini pembeli ya, gitu. Maaf Pak, justru itu yang bikin saya bingungnya. Kalau di dalam dunia perberasan, itu merek beras itu tidak menjamin. Kadang dari bentuk terasiring pengairannya itu sangat berpengaruh dibandingkan dengan sawah yang relatif dia rata. Nah, kemarin yang saya menjadi ketakutan ketika yang itu nilainya agak besar, itu mengingat daerah di sini sekitaran ada beberapa lokasi sawah yang itu tuh produknya meskipun ditanam sama-sama benihnya semerek sama, tapi hasil kualitasnya beda. Misalnya yang sawahnya lebih rata itu berasnya nanti cepat busuk. Nah, itu pasti harganya yang untuk area situ tuh pasti lebih murah. Beda. Oke. Kalau memang googling review website atau YouTube ini kurang menjadi solusi, alternatifnya adalah pendapat ahli. Ini adalah strategi kalau nanti diperiksa sama auditor, ini pendapat ahli inilah yang menjadi solusi, Bu. Berita acarakan. Ya, pendapat ahli itu bisa asosiasi petani. Itu ahli. Ya, bisa asosiasi profesi yang terkait dengan perberasan.
seperti itu. Tapi saya terus terang Bu ya, saya tetap percaya pendekatan merek itu bagus lah. Ya. Pendekatan merek itu menurut saya tetap terbaik karena yang namanya populasi itu tidak bisa dibohongi Bu. Ya. Apalagi brand-brand yang bagus ya, yang populasinya cukup banyak seperti ini, Topi Koki, Buyon, ini kalau beras merah ya, beras ini. Ini. Nah, ini bagaimana dengan merek-merek yang ada di sini menurut Ibu? Ini kalau ini Pak, menurut pengamatan saya, ketika kita membeli beras memang di daerah yang asal berasnya itu konturnya relatif rata, itu dimasak cepat basi. Jadi dari pagi ke sore itu udah basi. Sedangkan yang beras yang kontur terasiringnya itu pengairannya bagus, itu lebih tahan lama. Oke, jadi dengan seperti itu Ibu bisa menggunakan minta pendapat ahli ya. Kemudian kalau sekiranya pendekatan merek itu Ibu sulit, gunakan pendekatan market share. Artinya di wilayah itu varietas atau kualitas yang seperti bagaimana yang bisa dijadikan spesifikasi standar minimal untuk pengadaan di tempat Ibu ya, yang harganya bisa dikompetisikan ya, seperti itu. Pendekatan market share juga. Gak usah lihat mereknya kalau memang Ibu tidak terlalu percaya dengan mereknya, tidak apa-apa. Tapi pendekatan market share ini menurut saya mah ini yang nggak bisa dibohongi Bu, ini ya market share ini, dan ini bisa dicari informasinya. Benar nggak Bu? Market share artinya di wilayah itu yang paling banyak dipakai. Kalau perberasan Bu, teman saya ini, ciri-ciri beras yang bagus di wilayah tersebut itu adalah beras yang paling banyak dibeli restoran-restoran mahal. Padahal restoran-restoran belum tentu beli beras di daerah situ ya, bisa dikirim dari pusatnya. Tapi itu teori konyol yang sering dipakai ya. Restoran-restoran yang bagus-bagus itu beli beras yang di daerah situ. Merek beras apa yang dibeli itu yang menurut kita bisa jadikan referensi. Nah, itu adalah satu ide lagi. Nah, itu hanya satu strategi saja. Kalau kita ngomong strategi ya Bu ya. Kalau merek Ibu kurang cocok, market share Bu. Atau market share itu adalah varietas atau kualitas yang paling sering digunakan di situ. Kemudian kolaborasikan dengan harganya dan dokumentasikan. Gitu. Dikombinasikan dengan pendapat ahli. Gimana Bu menurut Ibu? Ya, Pak. Pasti bisa Bu. Sebenarnya dokumentasinya itu sebenarnya Bu, kalau harga itu dokumentasi. Dan Ibu berani nggak kalau kita tantang, kalau rata-rata kan dikompetisikan, ambil HPS itu harga tertinggi. Maksudnya HPS tertinggi? Kalau Ibu membandingkan antara 2 atau 3 brand, atau 2 atau 3 sampai 5 varietas, yang harganya kan pasti beda-beda tuh Bu. Iya. Di antara harga beda-beda itu, Ibu ambil harga tertingginya dijadikan HPS. Oh, bukan rata-ratanya ya Pak ya? Bukan rata-ratanya. Sebentar, ya, sekali lagi ini ngomong strategi, tapi orang itu biasanya rata-ratanya kok Bu. Terus terang. Tapi kalau saya senang apalagi kalau saya terbiasa pengadaan kompleks Pak. Kalau ambil rata-ratanya rugi Pak. Silakan Pak Muji. Kalau ditambahkan Pak Muji. Itu cepat sekali. Ini bisa berbeda pendapat tapi nggak apa-apa lah ya. Pak. Bu Dewi Utari, kepentingan Dinas Pertanian Ibu, itu Ibu beli hasil produknya atau mau beli benih untuk bibit? Hasil produknya Pak, berupa gabah. Hasil produknya. Jadi kepentingan peran Dinas Pertanian untuk dalam rangka penyerapan hasil. Dari petani kan bukan memberikan bibit kan. Kalau saya, Ibu harus buat kriteria. Padi atau gabah seperti apa, harganya berapa, padi gabah seperti kandungan airnya seperti ini berapa, mungkin akan banyak ragam harganya. Ya, akan banyak ragam harganya. Kalau kepentingan penyerapan, beli aja semua dengan berbagai harga. Ya, harga. Ya, Ibu tadi ada yang cepat busuk dan sebagainya yang mungkin lebih murah. Yang cepat tahan dan sebagainya harganya beda. Jadi akan ada harga yang berbeda-beda tadi. Nah, itu Ibu harus membuat historical data dan survei harga pasar. Ya. Nah, itulah yang sehingga nanti Ibu akan punya berbagai harga
yang wajar, sehingga kalau Ibu dicari sama auditor sama apa ya, nggak masalah. Yang ini murah kenapa? Ini memang cepat Mbak, busuk dan sebagainya, kandungan airnya sekian. Tapi kalau ini kenapa mahal? Karena ini mungkin, jadi saya ingin memastikan kembali apakah Dinas Pertanian Ibu ini dalam rangka untuk penyerapan dari masyarakat dan diberikan kepada masyarakat yang lain. Mungkin gitu bayangan saya. Kalau seperti itu sangat mungkin harganya bisa macam-macam harganya. Ya, alasan logis itulah yang harus dikembangkan. Jadi Ibu harus mengoreksi 3L. Apa 3L? Landasan-landasan aturannya. Yang kedua, logika terbaik. Bukan boleh, tidak boleh, tapi logika bagaimana. Ya. Yang ketiga ya tadi, lengkap dokumentasinya. Nah, seperti ya. Mungkin tadi diskusinya dianggap ini adalah pengadaan benih. Saya pikirnya adalah beli produk. Dan dibagikan kepada masyarakat lain. Kalau saya membuka beragam harga, kalau saya seperti itu. Kalau saya lah ya. Kalau memang peran dari Dinas Pertaniannya seperti itu. Mungkin itu aja tambahan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Pak. Baik. Pak Musi. Jadi saya kira itu bisa mengidentifikasi berdasarkan karakter varietas beras ya. Ada yang long grain rice, yang model-model panjang yang untuk kebuli diidentifikasi. Kemudian yang medium grain, yang biasanya umumnya kan medium grain rice ya. Kemudian yang short, yang pulen ya. Kemudian yang model-model rojo lele, yang model-model yang bentuk-bentuk bulat-bulat itu, ada yang model pandan wangi diidentifikasi, ada yang model-model IR64 yang sentra Ramos diidentifikasi, ada yang model-model IR42 diidentifikasi. Harganya kan pasti lain-lain ini kan, ada yang model mentik, model-model beras Jepang itu, ya. Nah seperti itu. Nah itu harganya pasti berbeda, bisa dengan harga berbeda, ya biarkan berbeda-beda kan tidak masalah, ya. Memang juga harganya referensinya juga berbeda. Terima kasih Pak Muji. Ya, saya pikir sudah cukup jelas Pak. Kita masuk ke penanya berikut. Silakan bergabung Pak Inyoman Astawa. Pak. Silakan Pak. Pak Inyoman Astawa, jika mendengar suara saya Pak, silakan bergabung. Mas Sore, Pak Muji dan Pak Muklis. Halo. Suara saya bisa didengar ya? Kedengaran Pak. Dari Badung ya Pak. Di Badung Pak. Ya. Salam ketemu kita. Nggak asing nih. MCA. Ya Pak Agus. Sehat Pak. Sehat Pak. Sangat luar biasa sekali Bapak Agus dan strategi-strateginya untuk mencapai tujuan pengadaan yang lebih permanen. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya diskusikan Pak Agus. Pertama terkait review dalam persiapan pemilihan antara Pokja dengan PPK. Di sana sesuai peraturan 9 ada cara review APS. Salah satunya menggunakan RAB perencanaan atau anggaran, menggunakan survei dan membandingkan kontrak sebelumnya. Yang saya tanyakan wujud pelaksanaan itu seperti apa Pak? Apakah Pokja meminta dokumen RAB perencanaan itu langsung dibahas dan dibandingkan dengan EPS yang sudah ada, apa bagaimana? Yang kedua, tanya saya, di tempat kami ada permintaan bahwa review itu juga wajib direview, EPS itu wajib direview oleh inspektorat. Nah, sebaiknya kapan itu sebaiknya Pak? Apakah pada saat persiapan pengadaan atau pada persiapan pemilihan? Demikian Pak Arif, kurang lebih mohon jelasnya. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Pak Nyoman Astawa. Lama tak berjumpa. Review HPS. Ini tadi kita share lagi ya, kita share screen lagi. Review HPS ada yang di tahap persiapan pemilihan, persiapan pengadaan, dan persiapan pemilihan. Kalau review HPS dilakukan di tahap persiapan pemilihan, dilakukan PPK sendiri, yang kemudian hasil dari sini, yang filenya itu yang kayak gini Pak, filenya yang ini, yang sudah tadi dibuka ya, file format 1 tadi, yang merupakan ini review ini, dan ini sedapat mungkin tentunya dilengkapi dengan kertas kerja begini. Ya. Dan dokumen-dokumen pendukungnya yang seperti ini. Ini, dokumen pendukungnya itu yang ini. Formulir identifikasi kebutuhan. Wah, ini Pak, ini nanti diperiksa
diperiksa sama APH, Pak. Ini menyenangkan mereka, Pak. Insya Allah, Pak, keluar dengan gembira, Pak. Formulir perencanaan pengadaan, ya. Kemudian survei-survei itu, kemudian itu menjadi dilampiri kertas kerja dan dengan kemudian dibalut dengan berita acara review ini. Wah, mantap, ya, mantap. Apalagi yang nilai-nilai pekerjaan, yang nilai-nilai besar, ya, seperti itu, ya. Nah, ini kemudian diserahkan kemudian diserahkan ke Pokja, kemudian direview oleh Pokja mah tinggal yang dilakukan Pokja mah tinggal mengkonfirmasi dan klarifikasi apa yang sudah dilakukan di PP-nya cukup dan sesuai. Jadi Pokja itu hanya memastikan HPS cukup dan sesuai. Ruang lingkup spesifikasi termasuk perpajakan cukai asuransi jika ada. Ya, perpajakan pasti ada. Ya, kemudian ini tujuannya review Pokja itu ini dengan menggunakan format 3 dan 4 ini. Kalau pengadaan barang format 3 ini contohnya. Di mana terdiri dari 2 bagian, Pak Nyoman. Bagian pertama adalah review DPP yang isinya sama persis dengan berita acara review PPK yang tadi mereka internal sendiri, sehingga nanti proses reviewnya akan sangat cepat. Yang penting fokus ke warna kuning ini aja. Yang warna kuning ini sering menjadi diskusi, ya. Kalau spek itu misalkan seperti ini nih, ya, spek itu. Saya itu membedakan spek itu mengarah ke merek sama nggak mengarah ke merek itu sebenarnya tidak sulit. Spek itu kalau menurut wintil banget, Pak. Wintil, betul. Itu ya yakin lah itu mengarah ke merek. Karena tidak ada barang apapun yang persis sama parameter teknisnya, bener enggak? Yang persis sama itu paling hanya sekitar 5 item parameter saja yang persis sama. Ya. Selebihnya kan berbeda-beda. Wong nama prosesor saja loh. Core i5 saja, belakangnya udah beda-beda. Nah, CPU-nya, bener enggak? Itu baru ngomong prosesor doang, tidak ada yang persis sama. Ya, ini penting kemudian formulir ini kita ingatkan, ya, kemudian ya ini bagian ke-1 mengenai HPS ini diingatkan lagi di sini, kemudian direkomendasikan di sini, ya, review HPS, ya. Kemudian usulan-usulan juga dimasukkan di sini, dan bagian kedua adalah Pokja tinggal melanjutkan, ya, kertas kerja dia sendiri. Ya. Jadi tidak perlu, ya, tadi ini ya, saya sampaikan di sini, ya, tidak perlu Pokja itu sampai minta dokumen detail-detail yang tadi itu, Pak, yang saya sebut formulir, tidak perlu. Fungsinya klarifikasi, konfirmasi, fungsinya itu untuk memastikan bahwa anggaran adalah cukup dan sesuai. Beberapa kali saya diundangnya itu lucu, diundangnya itu justru diundang untuk memediasi pertengkaran PPK dan Pokja. Di beberapa instansi saya suka begitu, Pak. Karena Pokja merasa sok-sok pengen ngatur-ngatur HPS-nya PPK, kebalikannya PPK merasa sok-sok mengatur persyaratan penyedianya, memaksakan maksudnya, ya, persyaratan penyediaan Pokja. Bahwa memang PPK lebih tahu kebutuhan, mungkin memang benar, Bapak Ibu. Tapi cukup usulkan di review, dituangkan di berita acara, nanti Pokja tinggal memindahkan ke dokumen pemilihan. Spek hanya berisi ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi kinerja, spesifikasi waktu, spesifikasi jumlah, spesifikasi pelayanan sesuai dengan Kepdep LKWP tentang juknis perencanaan pengadaan. Pun juga termasuk konstruksi, spesifikasi bahan bangunan, spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan, spesifikasi metode, spesifikasi kemudian juga layout gambar dan sebagainya. Sesuai dengan ketentuan. Seperti itu. Jadi hanya sebatas seperti itu saja. Makanya seharusnya review yang dilakukan Pokja tidak terlampau lama. Hanya membahas yang warna kuning-kuning ini aja. Warna kuning itu ya kayak begini-gini nih. Misalkan kalau yang akunya lebih dari 1, sering nggak nemu ini. Akunya lebih dari 1, Pak. Karena konsolidasi itu akunya lebih dari 1. Mencar-mencar. Nah, ini diginikan misalkan. Atau apa yang sering jadi perdebatan saya kuningin, Pak, di sini. Ya, ini kalau PPK mengusul di sini, kemudian nanti Pokja tinggal menjawab di sini. Pokja tinggal menjawab, diterima atau ditolak usulannya. Ini ya, di sini ya. Nah, ini ya, tanggapan Pokja, setuju, tidak setuju, alasannya apa. Ini alasan usulan persyaratan, alasan PPK, alasan Pokja. HPS pun juga begitu. Ya, ini persyaratan juga.
Saya kira sih seperti itu, Pak. Kemudian dengan inspektorat itu sebaiknya di perencanaan, Pak. Karena itu kan dia ngikuti peraturan Menteri Keuangan ya. Dan di YouTube saya ada, Pak, itu format ya untuk mereview format APIP ya, untuk mereview pengadaan, paket-paket pengadaan di tahap perencanaan. Tapi ini versi saya ya, bagi para APIP silahkan itu gunakan di YouTube saya ada itu formatnya, bisa dimanfaatkan dan sebaiknya di tahap perencanaan, Pak. Ya, di tahap perencanaan. Kalau sudah masuk tahap persiapan pengadaan, pemilihan, biarkanlah independensi itu jalan, kecuali memang kalau ada permasalahan-permasalahan hukum atau misalkan, nah itu nanti APIP turun lagi. Ya, jadi APIP itu membentengi, memfilternya itu pada saat perencanaan pengadaan. Ada formatnya, Pak. Itu. Seperti itu, Pak Nyoman. Semoga sukses ya, Pak Nyoman. Ya, Pak. Makasih, Pak Agus. Sukses selalu. Baik. Karena waktu kita sudah masuk di penghujung, kita ke Pak Muji untuk menambahkan sekaligus menutup. Karena masih ada satu penanya lagi, kita sambung setelah sesi ini. Silakan Pak Muji. Terima kasih. Saya tidak ada yang saya tambahkan, cuman saya memandang bahwa acara-acara seperti ini perlu ya, karena acara teknis ini diperlukan. Dan acara ini penting karena nanti ketika ini kita tidak cermat, tidak prosedural dan sebagainya, ini dekat-dekat ke masalah kerugian negara dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah mengawal HPS-nya dengan cermat, presisi dan sebagainya, berarti separuh permasalahan sudah selesai di sini, sudah selesai di sini. Ya, maka ini nanti Pak Arif mungkin akan kita ulang lagi acaranya ya. Mungkin dengan presentasinya sebentar kita buka banyak tanya jawabnya karena bagi para pelaku pengadaan di Indonesia ini sangat penting bagi pengelola pengadaan, Pokja, pejabat pengadaan, BPK dan sebagainya maupun bagi para inspektorat ini karena saya lihat sepertiga peserta ini inspektorat. Jadi nanti akan kita ulang lagi, tapi akan kita buka banyak pertanyaan karena memandang acara ini adalah penting bagi pengadaan karena kalau HPS-nya sudah benar, terserahlah Anda melakukan persoalan, melakukan pengaturan, kalau nggak bisa lah sudah tipis HPS-nya, sudah pas HPS-nya. Mudah-mudahan begitu. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Agus Arif atas kesempatannya ini. Beliau baru pindah, baru mutasi ke Medan dua hari ini ya, masih sempat. Ini saya berkantor di Balai Besar BMKG Wilayah 1 Medan. Teman-teman yang wilayah Medan silahkan datang main-main ke sini, kita bisa ngobrol-ngobrol. Ya, selama ini kan berkantor di Jakarta ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini selalu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup, apa ada closing statement Pak Agus terkait materi Bapak? Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya terima kasih sekali atas berharapnya memang materi ini sangat penting sekali karena ini sering menjadi celah sehingga pertemuan diskusi seperti ini kan menjadi wahana kita saling mengisi baik dari sisi auditor maupun dari sisi pelaku pengadaan. Ya, bahwa kita ini tidak ada yang sempurna Pak pengadaan barang jasa itu. Kalau untuk kita niatnya nyari salam mah gampang banget pasti saya ketemu aja Pak. Kita niatnya kita luruskan dulu niatnya kita adalah value for money. Segala macam strategi yang kita tuangkan di sini Bapak Ibu adalah untuk mencari value for money karena pembeli adalah raja. Saya ingin mengembalikan konsep itu di pengadaan pemerintah karena itu menurut profesor di industri terbuka itu hilang di pengadaan pemerintah. Coba kita ini bukan pembeli adalah raja, kita mau diatur sama pelaku usaha. Kita yang melakukan kualitas Bapak Ibu. Makanya pendekatan metodologi yang saya kenalkan insya Allah ini bisa bermanfaat. Ya walaupun mungkin ini cukup aneh buat bagian kita. Ya cukup aneh. Dan sekali lagi terakhir, beberapa detik terakhir, Bapak Ibu, HPS adalah HPS. HPS adalah perkiraan, Bapak Ibu. Sebagai plafon penawaran. Yang tahu harga adalah pelaku usaha. Jangan salahkan PPK, jangan salahkan Pokja. Yang penting adalah prosedurnya sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan. Separuh masalah insya Allah sudah heran, bahkan kalau diminta keterangan sama APH pun itu sudah menjadi hal yang bagus, Bapak. Dokumentasikan dengan baik. Terima kasih. Semoga ini bisa diulang terus-menerus, lebih banyak ke diskusi. Karena buku-buku saya itu sebenarnya lebih banyak saya tulis dari diskusi masukan teman-teman kayak Pak Ibu Dewi tadi itu, terus Bapak Nyoman. Pertanyaan-pertanyaan itu justru itu menjadi ide untuk menulis buku sebenarnya. Makanya kalau lebih banyak diskusi saya lebih senang. Ya bahkan dikritik itu tidak apa-apa. Karena kita lebih ke strategi, bukan peraturan. Karena peraturan Anda bisa baca sendiri. Kita sudah tahu semuanya. Sukses buat Anda semuanya, Bapak Ibu. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita tiba di penghujung acara.
Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak narasumber maupun Bapak Ibu yang bersedia menyempatkan waktu untuk menyimak acara ini sampai selesai. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara, saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mengucapkan walhamdulillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini saya kembalikan